Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi, kelas reguler plus semester 1, dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Oke, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan kembali tentang permasalahan dari artikel yang sudah saya buat. Mau tahu lanjutannya gimana? Simak terus videonya kawan-kawan. Oke teman-teman semua, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti, SEMM. Seperti yang tadi sudah saya bilang, di sini saya akan coba menjelaskan kembali tentang permasalahan terkait pelanggaran dalam etika bisnis dari artikel yang sudah saya buat. Oke teman-teman semua, secara singkat latar belakang perusahaan tempat saya bekerja adalah kedai kopi kekinian yang bergerak di dalam bidang bisnis waralaba minuman berbasis kopi. Jadi produk yang dijual di sini adalah minuman-minuman kopi kekinian. Sepertinya teman-teman semua sudah tidak asing dengan minuman-minuman kopi kekinian yang banyak sudah dijual di mana-mana. Oke teman-teman semua, permasalahan dari kasus artikel yang saya buat ini adalah di mana tempat perusahaan saya bekerja atau kedai kopi ini melakukan pelanggaran etika bisnis, yaitu mencurangi atau melakukan sebuah penurunan kualitas produk biji kopi yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas produk minuman yang kami jual. Oke teman-teman semua, kita langsung masuk aja ke latar belakang masalah yang dihadapi oleh kasus saya ini, yaitu dalam kasus yang saya alami ini adalah adanya penurunan kualitas produk yang signifikan, di mana kedai kopi tempat saya bekerja ini melakukan sebuah kecurangan dengan mengurangi kualitas bahan baku biji kopinya, yang secara tidak langsung juga mengurangi kualitas produk minuman kopi yang kami jual. Nah, kalau ditinjau dari aspek hukum atau etika bisnis, hal ini tentunya melanggar prinsip kejujuran dan prinsip keadilan etika bisnis. Nah, pelanggaran di sini tentunya beralasan dengan menurunnya pendapatan kedai kami. Jadi, owner kami melakukan penurunan kualitas produk, penurunan kualitas bahan baku atau melakukan sebuah pergantian jenis bahan baku karena dengan beralasan menurunnya pendapatan kami. Lalu tentunya hal ini juga melanggar konsep utilitarianisme atau biasa kita kenal dengan konsep utilitas, di mana di sini tentunya hanya penjual kami yang diuntungkan atau pelaku usaha, developer kami yang diuntungkan, sedangkan konsumen kami dirugikan karena harus membayar dengan harga produk yang sama seperti sebelumnya, tetapi kualitas produknya berbeda, dan di sini kualitas produknya jelas berturun drastis karena adanya pergantian bahan baku. Lalu apa sih yang dimaksud dengan konsep utilitas? Jadi gini teman-teman, konsep utilitas sendiri merupakan tingkat kepuasan yang diperoleh seorang individu dari mengkonsumsi suatu barang atau melakukan suatu aktivitas dalam analisis ekonomi. Nah, utilitas ini sering digunakan untuk menggambarkan urutan preferensi sekelompok barang. Dalam teori ekonomi, tingkat utility atau utilitas adalah sangat penting karena tingkat utilitas akan sangat berpengaruh pada permintaan dan harga barang atau jasa tersebut. Karena ingin memaksimalkan kepuasan, konsumen akan membandingkan kepuasan yang dirasakan dengan harga barang atau jasa. Hasilnya, konsumen yang rasional, artinya di sini maksudnya konsumen yang tahu produk kami, pastinya akan mengkonsumsi barang atau jasa hanya jika kepuasan yang dirasakan lebih besar dari atau sama dengan harga yang dijual. Selain itu, jika konsumen kami mengerti tentang hukum, bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 yang berisi hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang jasa. Pastinya, kedai kami atau kami selaku pelaku usaha akan banyak menerima komplain karena tentunya adanya penurunan kualitas produk yang kami jual terkait adanya pergantian bahan baku yang kami gunakan.
Lalu tujuan dari UU nomor 8 tahun 1999 ini adalah yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Lalu yang kedua, mengangkat martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Lalu tujuan yang ketiga adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Lalu yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Lalu tujuan yang kelima ada menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam perilaku usaha. Lalu tujuan yang keenam adalah meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen itu sendiri. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa pelanggaran dilakukan oleh pihak kami atau tempat saya bekerja ini adalah mengurangi sebuah kualitas produk, yang artinya juga banyak konsumen kami yang dirugikan karena mereka harus membayar dengan harga yang sama seperti harga-harga sebelumnya, tetapi harus menerima sebuah produk yang turun kualitasnya hampir 2 kali lipat karena adanya pergantian bahan baku. Tentu hal ini dalam teori ekonomi tentunya melanggar aspek hukum bisnis serta etika bisnis dalam usaha. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke penyelesaian masalahnya. Gimana sih cara kedai tempat saya bekerja ini atau perusahaan saya ini menyelesaikan masalah yang telah dibuat oleh kami sendiri sebagai pelaku usahanya. Nah, kami selaku pelaku usaha ini mencari solusi gimana caranya biar permasalahan kami ini selesai. Dari mulai menurunkan harga, mengadakan promosi, bahkan hingga rebranding kedai kami. Padahal kedai kami ini sudah beroperasi cukup lama, yaitu 2 tahun. Hingga pada akhirnya kami berhasil menemukan salah satu supplier biji kopi di daerah Temanggung, Jawa Tengah, yang kualitasnya hampir sama dengan kualitas biji kopi yang kami pakai sebelumnya. Ya mungkin karena kami pikir ini adalah solusi terbaik, maka kami membeli biji kopi tersebut sebanyak 5 kg sebagai percobaan awal atau trial and error. Dan karena kami selaku pelaku usaha merasakan cukup puas dari bahan baku biji kopi yang kami beli ini, maka kami langsung menjalin kerjasama untuk menjadikan mereka supplier ini sebagai pemasok utama biji kopi di kedai kami. Akhirnya perlahan tapi pasti kedai kopi kami ini bisa kembali seperti dulu, tentunya ramai dan banyak pengunjung kami kembali berkunjung ke kedai kami. Bahkan dengan pergantian bahan baku yang kami gunakan dari Temanggung, Jawa Tengah ini, kami berhasil menambah segmen pasar baru di kedai tempat saya bekerja ini atau di perusahaan kami ini. Oke teman-teman semua, kesimpulan dan saran dari artikel yang saya buat ini adalah yang pertama, kesimpulannya dapat ditarik kesimpulan dari kasus yang saya alami ini bahwa sangat penting dalam memperhatikan hak-hak konsumen baik dari konsep utilitas maupun prinsip-prinsip kejujuran dalam melakukan sebuah kegiatan usaha, karena tentunya konsumen sendiri itu memiliki haknya yang sudah diatur oleh undang-undang, yaitu undang-undang tadi teman-teman, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Lalu saran dari saya pribadi terkait artikel yang saya buat ini adalah dengan adanya landasan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, maka diharapkan para pelaku usaha, owner atau pemilik sebuah usaha, terutama usaha yang menjual sebuah produk yang langsung dapat dikonsumsi oleh konsumennya, harus lebih memperhatikan hak-hak konsumennya serta tidak merugikan salah satu pihak. Kalau bisa pihak pelaku usaha diuntungkan, pihak konsumennya pun diuntungkan. Oke teman-teman semua, saya rasa cukup sekian pemaparan materi dari artikel yang sudah saya buat. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih proses belajar. Saya juga menerima kritik dan saran dari teman-teman semua, dan Ibu Ade Purna Darmayanti selaku dosen pengampu mata kuliah etika bisnis. Saya terbuka untuk menerima saran dan kritik dari kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.